يا ولدي يا عفو الله. Pada pagi hari tanggal 3 Juni 2025, setidaknya 27 warga Palestina tewas dan lebih dari 90 lainnya terluka ketika pasukan Israel melepaskan tembakan di dekat titik distribusi bantuan di daerah Al-Mawasi, Rafah, di selatan jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, insiden ini terjadi saat kerumunan orang sedang mengantre untuk menerima bantuan makanan yang dikelola oleh organisasi kemanusiaan Gaza. Militer Israel menyatakan bahwa mereka melepaskan tembakan peringatan kepada individu yang dianggap mengancam ketika mereka mendekati posisi militer. Namun, insiden ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Ini adalah kejadian ketiga dalam 3 hari berturut-turut yang terjadi di titik distribusi bantuan di Rafah. Total korban tewas akibat serangan di lokasi bantuan ini telah melebihi 100 orang sejak GHF memulai operasinya pada 27 Mei 2025. Organisasi kemanusiaan dan PBB telah mengutuk keras tindakan yang menghalangi penyaluran bantuan dan memperingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Pada 16 Mei 2025, Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran bernama Kereta Kuda Gideon, dengan tujuan menghancurkan Hamas sepenuhnya dan mengambil kendali penuh atas jalur Gaza. Operasi ini melibatkan serangan darat, udara, dan laut, dengan partisipasi dari Divisi 98, 252, 143, 36, dan 162, serta brigade elit seperti Nahal dan Golani. Tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan infrastruktur militer dan administratif Hamas, serta menyelamatkan para sandera Israel yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, operasi ini menuai kritik keras dari komunitas internasional, yang menuduh Israel melakukan pembersihan etnis dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023, lebih dari 54.500 warga Palestina telah terbunuh dan hampir 125.000 terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Di pihak Israel, sekitar 860 tentara telah tewas. Khusus pada 3 Juni 2025, 3 tentara Israel dilaporkan gugur dalam pertempuran di wilayah utara Gaza. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dengan ancaman kelaparan yang meluas akibat terbatasnya akses terhadap bantuan. PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan telah menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, hingga kini, prospek untuk penyelesaian jangka panjang masih tampak suram. Situasi kemanusiaan di Gaza kini berada pada tingkat siaga tertinggi. Menurut peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, seluruh populasi Gaza menghadapi risiko kelaparan yang sangat serius. Akses terhadap bantuan kemanusiaan sangat terbatas akibat serangan berulang di titik distribusi makanan. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga sipil hidup dalam kondisi kekurangan pangan yang parah.
Dalam 3 hari berturut-turut, serangan Israel di dekat lokasi distribusi bantuan telah menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai puluhan lainnya. Militer Israel menyatakan bahwa mereka menembakkan tembakan peringatan kepada orang-orang yang dianggap sebagai ancaman saat mereka mendekati posisi militer. Namun, insiden-insiden tersebut kini sedang dalam proses investigasi lebih lanjut. Organisasi Kemanusiaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengecam keras tindakan yang menghalangi bantuan dan memperingatkan bahwa menyerang warga sipil bisa tergolong sebagai kejahatan perang. Kantor Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa secara sengaja menghalangi akses terhadap makanan dan bantuan bagi warga sipil bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan penyelidikan independen terhadap serangan-serangan di titik distribusi bantuan. Kanada juga telah memulai penyelidikan mengenai kemungkinan kejahatan perang yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Hamas. Polisi Federal Kanada, RCMP, mengonfirmasi bahwa investigasi dimulai pada awal tahun 2024. Fokusnya adalah pada individu berkewarganegaraan Kanada yang mungkin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. Sementara itu, pemerintah Israel menuduh PBB memberikan bantuan kepada Hamas, dan secara terbuka mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Israel menegaskan bahwa mereka memiliki hak membela diri terhadap ancaman dari kelompok bersenjata di Gaza. Setelah terbunuhnya beberapa komandan senior Hamas akibat serangan udara Israel, Izz al-Din al-Haddad diperkirakan akan menjadi pemimpin baru Hamas. Al-Haddad, yang dikenal dengan nama samaran Abu Suhaib, merupakan komandan Brigade Gaza dan anggota lama Dewan Militer Hamas. Ia telah lolos dari berbagai upaya pembunuhan sebelumnya, dan kini dianggap sebagai tokoh tertinggi yang tersisa dalam struktur pimpinan Hamas di Gaza. Kenaikan Al-Haddad ke tampuk kekuasaan bisa menandai perubahan signifikan dalam strategi Hamas. Ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar dari dalam maupun luar terhadap kelompok tersebut. Sejak 25 Maret 2025, gelombang unjuk rasa anti-Hamas mulai meletus di Gaza. Warga sipil menyerukan diakhirinya perang dan menuntut agar Hamas melepaskan kekuasaan. Sebagai respons, Hamas melakukan penindakan keras. Mereka menangkap dan bahkan mengeksekusi beberapa pengunjuk rasa. Terdapat laporan tentang kasus penyiksaan dan eksekusi di depan umum, yang telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Gelombang protes ini mencerminkan kekecewaan rakyat Gaza terhadap kepemimpinan Hamas dan memburuknya situasi kemanusiaan yang mereka alami sehari-hari. Konflik antara Israel dan Hamas terus meningkat, membawa dampak kemanusiaan dan politik yang sangat berat. Komunitas internasional terus mendesak kedua pihak untuk menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai. Namun, dalam kondisi saat ini, harapan untuk mencapai penyelesaian jangka panjang masih tampak suram. Serangan yang terus berlanjut dan reaksi balasan dari kedua belah pihak hanya memperburuk situasi. Ribuan warga sipil yang tidak bersalah terus menderita akibat konflik yang tak kunjung usai. Upaya diplomasi internasional yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan gencatan senjata dan membuka jalan menuju perundingan damai yang nyata. Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas bukanlah sekadar konflik bersenjata. Ini adalah krisis kemanusiaan yang menghancurkan kehidupan ribuan keluarga,
meninggalkan luka yang dalam bagi kedua belah pihak. Di balik angka korban dan strategi militer, terdapat tangisan anak-anak, kehilangan orang tua, dan kehancuran harapan akan masa depan yang damai. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Suara kita, kepedulian kita, dan solidaritas kita adalah bagian penting dari perubahan. Karena di balik setiap perang, ada rakyat yang merindukan damai. Semoga kedamaian segera kembali menyelimuti langit Gaza, dan dunia kembali belajar bahwa kemanusiaan harus selalu menang atas kebencian.